Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Lafaz kutiba berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala. Wajib artinya jika ditinggalkan ia berdosa. Mengapa harus berpuasa? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berpuasa? Tidak boleh makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena Allah menginginkan kita, orang-orang yang beriman, naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siyam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara atau berbuat yang tidak bermanfaat. Itu saum atau siyam. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat beserta syarat rukunnya. Itulah pengertian puasa. Syarat wajib puasa artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama,
berakal sehat. Orang gila, hilang akal, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak perempuan ditandai dengan haid, dan anak laki-laki sudah pernah keluar air mani. Anak-anak yang belum baligh boleh tidak berpuasa karena belum wajib. Namun belajar berpuasa adalah suatu yang sangat ditekankan. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik, dia tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh ia tidak berpuasa tetapi mengganti dengan fidyah. Orang yang sakit, musafir, mengganti di waktu lain. Orang-orang yang tua tadi, yang selemah tadi, membayar fidyah sebagai denda kepada orang-orang fakir miskin sebanyak 1 mud atau kurang lebih 650 gram dengan beras atau makanan pokok lainnya. Syarat sah puasa, artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sah puasanya. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita, termasuk ibu-ibu yang nifas setelah melahirkan, juga tidak sah kalau dia berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kita dilarang berpuasa saat Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Idul Fitri tanggal 1 di bulan Syawal, Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzul Hijjah, saat orang sedang di Mina untuk melempar jumroh, dan hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. Sekarang adalah rukun berpuasa. Artinya merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila orang tidak melakukan rukun ini, maka puasanya tidak sah. Yang pertama, berniat, yaitu menyengaja untuk puasa, khususnya puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam, sebelumnya sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi kita biasanya kalau membaca niat itu setelah sholat tarawih. Bunyinya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai faradis syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk puasa di esok hari, menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala.
Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau ada bunyi imsak, mulai saat itu kita sudah harus menahan diri sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan disengaja. Kalau kita berwudu di saat kita sedang berpuasa, sebaiknya tidak kumur-kumur atau tidak istinsyak atau memasukkan air ke dalam lubang hidung, karena hukumnya makruh kalau sedang berpuasa. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid bagi wanita atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Biasanya ini terjadi pada orang yang sering pingsan. Orang yang sering pingsan itu atau kena penyakit ayan itu sering hilang akal. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusaklah puasanya, berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contohnya, jadi perbuatan tercela adalah berdusta atau berbohong, menghina orang lain, menghasut, memfitnah, berkata-kata kotor, berkelahi atau bertengkar, sumpah palsu, dan perbuatan fasik lainnya. Yang dimaksud dengan perbuatan fasik adalah perbuatan yang Allah tidak suka kita melakukan perbuatan itu, karena perbuatan itu zalim pada dirinya, zalim juga kepada orang lain. Jadi saat seperti kita berkelahi, dia sudah tidak mampu menahan nafsunya, sehingga bisa jadi puasanya sah, tapi pahalanya sudah habis. Nah, itulah yang sangat harus kita jaga, sehingga puasa kita bukan cuma menghasilkan haus dan lapar saja, tapi puasa kita juga mendapatkan pahala. Karena salah satu dari orang-orang yang diridhokan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian dari Bapak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita setelah tahu ilmunya, kemudian kita bisa amalkan sehingga puasa kita mendapatkan ridho dari Allah, sempurna, dan nantinya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.